Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, alhamdulillah kalau kalian sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya, karena pertemuan kali ini itu pertemuan yang terakhir ya, menjelang ujian tengah semester. Nah, di hari Rabu kemarin Bapak nggak bisa mengajar live teaching ya, karena memang ada tugas dari sekolah, yaitu Bapak ikut pelatihan dan baru selesai hari Kamis kemarin. Maka materinya untuk yang hari Rabu itu Bapak jelaskan di hari ini, dan kebetulan materi hari ini itu adalah ulangan harian untuk kinematika gerak lurus, gitu ya. Sudah ada yang nengok soal-soal di pertemuan hari ini belum? Di psikologinya? Belum ya? Belum. Ya, baik. Nggak apa-apa. Karena memang ada beberapa soal kan belum Bapak ajarkan ya. Hari inilah yang Bapak ajarkan. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini itu adalah masih bagian dari kinematika gerak lurus. Kita ngebahas tentang gerak vertikal. Nah, di gerak vertikal ini ada 3 macam gerak yang akan kita pelajari. Apa saja? Yang pertama adalah GJB. GJB itu singkatan dari gerak jatuh bebas, ya, bukan gerak jempol busuk. Gerak jatuh bebas. Yang berikutnya GVB. Apa itu GVB? Gerak vertikal ke bawah. Ya. Kemudian ada GVA. GVA itu adalah gerak vertikal ke atas. Nah, jadi ada 3 ya di gerak vertikal yang mau kita ajarkan. Bapak lanjut nih indikator pembelajarannya. Jadi yang pertama Bapak harapkan nanti setelah kita belajar gerak vertikal, kalian mampu menjelaskan karakteristik gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak vertikal ke atas. Yang berikutnya kalian mampu menganalisis gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Baru yang terakhir adalah mampu menyelesaikan permasalahan atau soal-soal terkait gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, ini indikator pembelajaran pada kesempatan kita kali ini. Kita mulai ya untuk gerak vertikal. Apa sih gerak vertikal itu? Nah, jadi gerak vertikal itu berarti geraknya itu arahnya ke arah sumbu vertikal, ke atas atau ke bawah. Kalau kemarin kan kita belajar geraknya horizontal ya, yang materi sebelumnya. Gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan itu mesti yang gerak di horizontal ya. Nah, ini geraknya arahnya vertikal, atas bawah. Nah, gerak vertikal ini termasuk dalam GLBB. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Coba, siapa yang tahu kenapa gerak vertikal termasuk GLBB bukan GLB? Ada yang mau ngasih Karena apa? kecepatannya teratur ya Pak, misalnya 2 ke 4 ke 6 gitu Pak. Kecepatannya konstan. Ya. Kecepatannya teratur. Iya Pak, maksudnya berubahnya beratur ya Pak. Oh, Nggak langsung misalnya berubahnya teratur. Kenapa bisa berubahnya
teratur. Misalnya kecepatannya dari 0 berubah ke 2 ke Iya, 6 gitu, Pak. iya, Nggak langsung misalnya 2 ke 10 langsung gitu, Pak. iya. Kenapa teratur? Apa yang membuat itu teratur gerakannya? Misalkan gini, kita ngelempar benda ke atas. Karena percepatannya. Kecepatannya, Bapak tanya, kecepatannya semakin lama, semakin bertambah atau semakin berkurang? Makin berkurang, Pak. Semakin Makin berkurang. berkurang, Pak. Oke. Nah, semakin berkurangnya itu teratur atau tidak? Teratur. Teratur ya. Teratur. Oke, kecepatannya Teratur. berkurangnya teratur. Menit pertama sekian, menit kedua sekian juga kan gitu. Ya, Pak. Berkurangnya itu diakibatkan apa? Karena percepatan yang konstan, Pak. Bukan? Percepatan konstan. Oke, percepatan apa yang mempengaruhi di gerak vertikal? Gravitasi, Pak. Iya, Oke, Pak. percepatan gravitasi. Nah, Ya. itulah yang bikin kecepatannya itu berkurang secara teratur. Kalau kita lempar benda ke atas. Atas. Kalau bendanya jatuh ke bawah, kecepatannya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Bertambahnya teratur atau tidak? Teratur. Teratur. Apa yang membuat bendanya Kecepatan kecepatannya gravitasinya. bertambah? Teratur. Gravitasi juga, Pak. Gravitasi. Iya, adanya percepatan gravitasi. Ya. Gitu. Ya. Good. Bapak lanjut. Nah, gerak vertikal itu ada yang arahnya ke bawah. Kalau yang ke bawah, dia dibagi dua. Ada gerak jatuh bebas, singkatannya GJB. Ada gerak vertikal ke bawah, kita singkat dengan GVB. Ya. Kemudian ada gerak vertikal yang arahnya ke atas, namanya gerak vertikal ke atas, atau disingkat nanti GVA. Gitu ya. Jadi ada 3 ini yang mau kita bahas ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kita masuk yang pertama, gerak jatuh bebas atau GJB. Apa itu GJB? GJB itu adalah gerak benda ke bawah karena adanya gaya gravitasi tanpa kecepatan awal. Nah, ini clue-nya. Kecepatan awal itu V0. Berarti V0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi gerak jatuh bebas itu, kalau jatuh bebas, dia enggak punya kecepatan awal. Jatuh bebas. Contoh jatuh bebas apa? Misalkan, gerak apa? Kelapa jatuh dari pohon. Iya, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Tapi jatuhnya secara alami ya, bukan ada orang yang manjat terus dilemparkan ke bawah. Ya, jatuh dari tangkainya karena sudah tua misalkan. Nah, itu termasuk gerak jatuh bebas. Dia tidak punya kecepatan mula-mula. Dia tidak dilempar dari atas, tapi memang jatuh begitu saja. Udah? Nah, kemudian cirinya tadi V0-nya sama dengan 0. Nah, percepatannya karena dia gerak vertikal, ini kan kalau A kita pakai, kalau geraknya gerak horizontal ya, percepatannya percepatan benda ya. Nah, karena ini percepatannya percepatan gravitasi, maka A-nya itu sama dengan G. Ya, kita pakai simbolnya itu adalah G nanti, percepatan gravitasi. Nah, S, jarak, itu sama dengan H. Makanya kemarin di GLBB kan ada 3 itu persamaan. Masih ingat nggak apa-apa aja persamaannya untuk gerak di GLBB yang Bapak suruh ingat? Ada PT sama dengan, ada yang ingat? V0 T tambah setengah kali P0 T. plus minus Setengah kali akar T. AT. Iya kan? Ya. Ini kan? Kalau dipercepat dia tandanya tambah, kalau geraknya diperlambat dia Kurang. kurang. Kemudian selain PT apa lagi? S ya, jarak. Apa rumusnya? 0 kali T. P0 kali T, terus Tambah setengah kali AT kuadrat. plus minus setengah, Setengah AT kuadrat. iya, AT kuadrat. Satu lagi, Satu lagi AT kuadrat sama dengan? sama dan 0 kuadrat. AT kuadrat sama dengan? 0 kuadrat. V0 Kuadrat. P0 kuadrat Plus minus plus minus AT.
Ayo. Plus minus. AT. 2. GH. 2 AT. 2. A. H. S. A. Oh. Ya kan? Iya, Pak. Ini harus diingat. 3 ini kalian harus ingat betul nih persamaan di GLBB. Ya. Ini nanti yang dipakai di gerak vertikal. Nah, ini ya. Nanti kan kalau di gerak horizontal, S itu kan jarak. Nah, di gerak vertikal, S itu diubah jadi H simbolnya. Ketinggian. Yes. Paham? Paham, Pak. A percepatan di gerak horizontal. Di gerak vertikal, simbol A ini nanti berubah jadi G, Gravitasi. percepatan gravitasi. Gitu. Ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini rumus gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini kan rumusnya banyak nih. Kalian nggak perlu ingat ini sebenarnya. Bapak minta kalian ingat yang 3 biji ini aja. Nah, yang 3 ini aja kalian ingat. Cuma nanti konsepnya harus tahu gerak jatuh bebas itu tadi apa? P0-nya adalah 0. nilainya 0. Nah, tengok di sini yang ada rumus P0 P0 ya berarti nanti nilainya 0. 0. Gitu. Aja. Terus gerak jatuh bebas itu geraknya dipercepat atau diperlambat? Dipercepat, Pak. Dipercepat. Kalau dipercepat pakai tanda yang positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Ya udah, gitu aja loh. Hilangkan aja pinolnya. Udah? Di rumus GJB yang pertama, PT sama dengan GT. Ini diambil dari persamaan berapa kalau Bapak tulis ini persamaan 1, 2, dan 3? Yang Ini 1, Pak. diambil dari persamaan berapa? Persamaan 1. Persamaan 1. Ya kan? Ya, Pak. PT sama dengan, ini V0-nya kan 0. 0. Jadi nggak perlu. Berarti, ya udah tinggal G kali T. Karena A ini kan berubah variabelnya jadi G. Ya, Pak. Cocok? Cocok, Pak. Oke, paham nih ya. Paham. GT itu berarti Paham, kita nyari kecepatan akhir ketika dia nyampe ke tanah ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian H setengah GT kuadrat diambil dari persamaan nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. 2. Nomor 2 ya. Ya, Pak. Nah, S ini berubah jadi H. H sama dengan P0-nya kan 0, berarti ini 0. Berarti tinggal setengah GT kuadrat. Ini persamaan yang kedua. Cocok? Pak. Oh, persamaan yang ketiga. Berarti diambil dari yang Ya, ketiga ini kan? Udah. 2AS. 2 AS. Berubah jadi 2 GH. H, berarti kan 2GH. Berarti akar 2GH. Udah, paham? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. makanya 3 rumus yang ini di GLBB yang ini, nih, kalian harus betul-betul ingat, ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Gerak vertikal ke bawah. Tadi gerak jatuh bebas ya, jatuh bebas P0-nya 0. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia ada kecepatan awalnya. Jadi P0-nya itu tidak sama dengan 0. Udah? Nah, A-nya sama, variabelnya kita ubah jadi G, karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. S sama dengan H, itu sama lah. Jarak, berarti kalau di gerak vertikal namanya tinggi. Ya. Nah, rumus di gerak vertikal ke bawah, yang pertama, VT sama dengan P0 ditambah GT. Persamaannya ke berapa ini tadi? Kalau di persamaan pertama ya, PT sama dengan P0 tambah, kenapa tambah? Karena dipercepat, Pak. Karena Dia gerak jatuh bebas dipercepat ya. Ya, Pak. Gerak vertikal ke bawah, kalau ke bawah geraknya dipercepat, makanya tandanya tambah. Ya. Oke, ini S. S tadi kan S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat, berarti di gerak vertikal ke bawah menjadi H. V0T ditambah setengah GT kuadrat. Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Pak.
yang terakhir, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2GH. Bisa? Bisa, Pak. Nah, kan makanya rumus GLBB yang 3 tadi, itu harus kalian ingat. Ya, Oke, yang ini nggak perlu lagi kalian ingat-ingat sebenarnya persamaannya. Ada yang mau ditanya sampai sini, sampai digerak vertikal ke bawah? tidak, Pak. Nah, oke, sekarang gerak vertikal ke atas yang terakhir. Ini diperlambat. Kalau gerak vertikal ke atas, berarti gerak bendanya dilemparkan ke atas. Kalau dilempar, berarti dia memiliki kecepatan Diperlambat. Lambat, Pak. kecepatan awal. Ya, kalau dilempar, berarti dia punya kecepatan awal. Geraknya udah pasti diperlambat, ya kan? Nah, kalau punya kecepatan awal, V0-nya berarti tidak sama dengan 0. Sedangkan A berubah menjadi min G. Min berarti dia diperlambat kan? Ya, Pak. P sama dengan H. Maka rumusnya PT sama dengan ini yang pertama. P0 dikurang GT. Ini paham? Paham. Paham ya? Oke. Yang ini H sama dengan P0T dikurang setengah GT kuadrat. Ini juga udah paham dapatnya dari mana? Paham, Pak. Oke. Yang terakhir, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GH. Ini juga tahu kan dapatnya dari mana? Tahu. Pak. Tahu, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas ini ada hal-hal penting dalam gerak vertikal ke atas. Apa aja? Ini ya. Yang pertama gini. Ketika benda naik, ya, gerak vertikal ke atas. Ketika bendanya naik, itu kan melawan gravitasi. Berarti kan G-nya negatif nilainya. Udah? Nah, ketika dia mencapai titik maksimum, ini titik maksimum misalkan di sini nih ya. V akhirnya itu nilainya 0 nih. Kenapa 0? Karena kan dia bendanya apa? Diam, Pak. Berhenti. Makin lama bendanya kan makin melambat ya, sampai batas tertinggi kecepatannya pasti 0 ya, baru dia jatuh kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, ketika H maksimum itu V akhirnya 0. Ketika sampai maksimum dia turun ke bawah, maka kan kecepatannya menjadi kecepatan jatuh bebas ya, P0-nya 0. Sepakat? Sepakat, Pak. Nah, jadi PT-nya 0 ketika naik, P akhirnya 0. Ketika jatuh ke bawah kan berarti P di sini kan jadi P mula-mula. P mula-mulanya 0 di sini, P0-nya 0 ketika turun. Nah, ini dipercepat, maka G-nya positif. Gitu. Nah, jadi yang perlu diingat di gerak vertikal ke atas, pada ketinggian maksimum, V akhirnya ketika naik itu adalah 0 VT-nya. Kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya, ya untuk mencari tinggi maksimumnya, ini diambil dari persamaan yang keberapa tadi di GLBB yang Bapak tuliskan? Yang ketiga. Tiga, Pak. Ketiga ya. Tiga, Pak. Yang ketiga ya. Ya, Pak. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang. Kenapa dikurang? Karena diperlambat. Lambat. Oke. Nah, PT-nya kan tadi ketika H-nya maksimum kan 0. Maka ditulislah 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH maksimum. Nah, diambil H max-nya, maka rumusnya menjadi V0 kuadrat dibagi 2G. Nah, inilah untuk mencari persamaan tinggi maksimum di gerak vertikal ke atas. Ada yang mau ditanya sampai sini? Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham, ya? Oke. Selanjutnya,
ketika kecepatan benda dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama, apa yang terjadi? Nah, prinsipnya gini, kecepatan saat naik pada gerak vertikal ke atas, itu kan kalau naik, ya ini masih di ini ya, di tinggi maksimum ini ya, catatannya. Ketika naik, P akhirnya itu kan 0, ya enggak? Iya, Pak. Berarti Ya. V0 dari sini kalau kita masukkan persamaannya, berarti V0 sama dengan GT. Ini tahu ya sampai sini ya. Iya, Pak. Oke. Ketika turun kan tadi P0-nya jadinya 0. Ketika jatuh, bendanya Ya. jatuh ke bawah. Di sini kan P-nya harus 0 nilainya. Sepakat? Paham, Pak. Nah, maka VT di sini sama dengan GT juga. Apa yang ternyata V0 itu sama dengan GT, sedangkan VT juga sama dengan GT. Berarti Maka V0 sama dengan VT ini. Nah, ini catatannya. Ini sifat simetris dari gerak vertikal. Oke, sampai sini? Masih bisa diikutin? bisa, Pak. Masih ya. Oke. Sekarang lama benda di udara, waktunya. Kita tahu. Kalau waktu, tengok nih, ini ada yang menarik ini untuk lama waktu di udara. Jadi ketika naik, kalau kita nyari T-nya, rumusnya kan P0 per G. Setelah dimasukkan ini, PT-nya 0, maka dapatlah T naik, persamaannya adalah V mula-mula dibagi gravitasinya. Nah, ketika dia turun, V0-nya juga, T turunnya juga persamaannya V0 per G. Nah, ini kan tadi di persamaan yang sebelumnya PT sama dengan P0 ya. Maka VT di sini diganti jadi V0. Nah, V0 ketika turun kan 0 nilainya. Nah, berarti T turunnya adalah P0 per G juga. Nah, berarti waktu total ketika benda naik ke atas, ya kan? Ketika benda naik ke atas, kemudian turun ke bawah, itu waktu ketika naik sama dengan waktu ketika turun. Jadi kalau naik 2 detik, turunnya pasti 2 detik juga. 2 detik juga. Maka kalau ditanya nanti ada soal, berapa lama waktu di udara misalkan. Kalau lama waktu di udara berarti dihitung ketika ke atas, baru ditambahkan ketika ke bawah. Kan ketika ke bawah masih di udara juga dia kan. Maka menghitung waktu totalnya adalah 2 V0 per G. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Nah, ini yang Bapak suruh kalian tadi mengingat persamaan yang 3 biji ini di GLBB. Nah, karena nanti identik dia di sini, di gerak jatuh bebas. Ini enggak, palalah Bapak jelaskan lagi, karena konsepnya tadi udah Bapak kasih tahu. Kalau di gerak jatuh bebas, V0-nya 0. Kan gitu ya. Maka yang ada V0-nya, kalian jadi 0 lah ini. Nah, gitu. Kalau gerak vertikal ke atas gimana? Kalau gerak vertikal ke bawah dulu ya. Kalau gerak vertikal ke bawah berarti dia ditambah. Karena dia memang kecepatannya kan bertambah ya kalau jatuh ke bawah. Nah, berarti rumus yang di GLBB tadi, P0-nya ada, terus ini tandanya tanda tambah. Nah, tapi kalau di gerak vertikal ke atas, tandanya kurang. Nah, ini kurang. Nih, Bapak lingkari. Nah, gitu. Paham sampai sini untuk persamaan-persamaan di gerak vertikal? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita ada waktu 3 menit lagi. Bapak kasih contoh soal. Yang pertama ini. Benda jatuh dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Ini gerak apa?
Gerak jatuh bebas. Gerak bebas. Gerak jatuh. Bebas. Oke, jadi kalian harus identifikasi dulu di soal. Ini gerak apa ya gitu. Kalau sudah tahu gerak jatuh bebas, maka apa syaratnya di gerak jatuh bebas? P0-nya Sama dengan kali H. 0 ya. Sama dengan nol. Oh, udah, hitung waktu dan kecepatan katanya. Ya, udah, ngitung waktu. Coba tuliskan dulu yang diketahui. Sama dengan H. Jadi yang ditanya waktu dan kecepatan itu ya. Nah, ini. Jadi ngitung waktunya bisa diambil dari persamaan mencari ketinggian. Setengah GT kuadrat. Kita ambil T-nya berarti T akar 2H per G. Berapa itu? 40 dibagi 10. Berarti 2 ya. 2, Pak. Oke. Sedangkan kecepatan akhirnya kita pakai persamaan VT sama dengan G kali T aja ya. Iya, Pak. Kecepatan pada saat 2 sekon tadi ya. Iya, Pak. Kita masukkan T-nya 2. Berarti kecepatannya 20 meter per Kon. sekon. Gampang kan? Bang, Pak. Bisa nih untuk soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Bisa, Pak. Pak. Oke. Yang kedua. Benda dilempar lurus ke bawah. Gerak apa itu? Gerak vertikal bawah. Iya. Bawah. Vertikal Bawah. ke bawah. Dia punya kecepatan awal ya, 5 meter per sekon ya. Pak. Nah, yang ditanya berapa kecepatan benda setelah 3 sekon? Oke. Berarti kita pakai rumus yang ditambah semua kan tadi kan? Iya, Pak. Nah, inilah persamaannya. PT P3 berarti P ketika waktunya 3 sekon. Gantikan nilai T-nya itu 3. Mula-mulanya 5 tadi ya. Berarti kecepatan saat 3 sekon adalah 35. Kemudian berapa pula kecepatan ketika jatuh di tanah? Berarti kecepatan akhir. GT kuadrat. Nah, kecepatan akhir berarti hanya kita pakai H yang diketahui di soal kan, tingginya 100 meter. Maka PT-nya 45. Bisa untuk contoh soal yang ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Nih. Ini gerak apa nih? Gerak vertikal atas. Vertikal ke atas. Vertikal ke Kita atas. gabungan, ini gabung ini ke atas, vertikal ke atas. Gerak lama di udara, Pak. Jatuh, bawah. Bawah. jatuh bebas sampai sini kan maksimum dia kan? Iya, Pak. Nah, yang Iya, ditanya apa nih? Tinggi maksimum Hamax. dan waktu yang diperlukan benda untuk kembali ke tanah. Waktu untuk kembali ke tanah. Persamaan yang tadi. Kalau mencari tinggi maksimum, kan tadi ada persamaan tinggi maksimum, Hamax. Hamax. P0 kuadrat per 2G ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Berarti Hamaxnya 45. Sedangkan mencari TBAB, bukan air besar nih ya. B ke A, kemudian A ke B lagi. 2 kali P0 per G. Ini tadi yang udah Bapak uraikan di slide sebelumnya kan. 2 P0 per G ya. Nanti. Ya kan? Ya, Ada duanya. Pak. Kenapa ada duanya? Karena pertama kan Karena dia dia bolak-balik, Pak. Bolak-balik ya. Ke atas sekali, baru ke bawah sekali. Waktunya sama ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti nilainya adalah 6. 6 sekon. Bisa? Jawab. Bisa, Pak. Oke, sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian untuk mengerjakan ulangan harian ya pada hari ini dan membantu kalian juga nanti ngejawab soal-soal di ujian tengah semester minggu besok ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.